Setahu saya dulu ada MMA itu kan yang pertemuan semuanya itu ya. Kok biasanya kita diundang loh, kok sekarang udah nggak ada ya? Padahal dulu zaman saya MMA ini masukin ya. Dulu zaman saya MMA itu benar-benar dibasmi. Dimulai dari perkenalan dulu ya Bu. Mungkin ada yang benar-benar nggak tahu Bu Ivana ini siapa. Ya mungkin kenalan dulu. Bu Ivana menyebut diri Bu Ivana itu siapa? Saya dosen ya, berarti ya. Kalau pekerjaan dosen di STI KPN Yogyakarta ya, Jalan Seturan. Jadi kalau mau daftar jangan lupa ya, langsung buka webnya www.stiekpn.ac.id. Ya, buat mahasiswa baru. Ini nanti ketemu kakak-kakak angkatan kece-kece banget. Masih pertanyaan awam nih Bu. Iya. Sebenarnya profesi dosen yang Bu Ivana jalani saat ini, apakah itu keinginan dari diri sendiri atau dari Orang lain? Orang lain? Kalau sebenarnya itu sebenarnya nggak ada tujuan pengen jadi dosen sebenarnya. Cuman waktu itu lulus S2 terus ada senior dosen ya, dulu waktu masih S2 kan pasti punya dosen ya. Nah dulu waktu masih jadi mahasiswa S2 terus kebetulan udah mau lulus nih, nah itu terus ditawarin, ayo ini STI KPN lagi bukaan dosen, ayo daftar kayak gitu. Terus akhirnya saya dan teman-teman daftar. Jadi kalau ditanya dulunya pengen jadi dosen apa enggak, ya nggak ada kepikiran sampai sana sih. Dulu pengennya jadi pengusaha ya. Iya, karena jiwanya itu nyari cuan gitu. Tapi gimana? Mengalami fase nganggur cari-cari loker gitu nggak? Nggak pernah. Pas itu nggak tahu sih kan, kalau misalnya dosen jarang ya ada pengumuman nih, ada ini nih bukaan loker dosen, kan jarang sebenarnya. Nah waktu itu juga karena dosenku S2 dulu juga, ayo ini bukaan, ayo daftar, ya udah langsung kita daftar, nggak taunya lolos. Tuh. Ini BTW aku ngadep ke kamera apa kemana sih? Bebas. Oh bebas. Jadi gini. Bu Ivana itu mahasiswa ya KPN ya? Alumni mahasiswa. Emang kelihatan masih mahasiswa ya? Anda yang Angkatan masih berapa sih? 2019. 2009. Yang Bu Ivana tahu tentang mahasiswa YKPN itu seperti apa sih? Keren, kece, pinter, berwibawa, pokoknya nganu lah, pinter-pinter, cerdas-cerdas, pokoknya nggak kalah sama berintelektual tinggi. Pokoknya lulusannya oke-oke lah. Jangan ditanyain, pokoknya lulus dari STI KPN pasti keterima kerja. Nah nanti jangan lupa di STI KPN juga ada job lockers gitu ya. Jadi kalau misalnya pada pengen cari kerjaan di STI KPN pasti bisa bantu. Menurut Bu Ivana sendiri, masyarakat luar kampus itu menstereotipkan mahasiswa YKPN itu seperti apa? Zaman kapan nih? Eranya di eraku dulu, kalau orang-orang ngomong tuh STI KPN tuh kayak kampusnya kayak mall, bener nggak ya, nggak tahu ya. Soalnya isinya kalau masuk tuh mall, mobil-mobil semua, padahal mereka nggak tahu kalau parkiran motor di bawah. Ya kan? Mereka nggak tahu kalau parkiran itu di basement ya kan. Padahal makanya kalau masuk STI KPN atau lewat STI KPN kan pasti lihatnya mobil-mobil tuh kan. Nah padahal ya saya dulu naik motor kok masih. Sekarang naik motor lah. Kalau ngomongin profesi ya, sebenarnya profesi yang berkaitan dengan perpajakan itu apa masih relevan untuk berinteraksi dengan modernisasi di luar sudut pandang gaji yang menggiurkan? Ya masih lah, sekarang siapa sih yang orang-orang yang nggak ngerti pajak ya. Semua orang pun pasti disuruh bayar pajak. Semua orang harus ngerti lah tentang pajak, meskipun saat ini pun masih banyak lah orang di luar sana yang mungkin masih mikir ngapain bayar pajak kan mahal dan sebagainya, eman-eman uangnya misalnya kayak gitu kan, eman-eman sayang duitnya lah kayak gitu. Tapi ya mau gimana pun, sampai kapanpun kita tinggal di Indonesia pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya pajak. Dan coba aja nanti, siapa tahu nih kan, amin, lulus nanti besok kalian pada lulus dari STI KPN masuk ke Dirjen Pajak kan. Kita tahu kalau di STI KPN itu ada tax center, dan sebenarnya banyak yang masih belum tahu tax center itu apa sih, Oke. Iya, mohon maaf sekali ya sebelumnya ya, ini gara-gara pandemi kan, kita jadi nggak bisa lebih mengenalkan ke teman-teman mahasiswa semuanya tentang tax center. Nah, sebenarnya tax center itu sudah menjadi wadah yang baik lah
karena di setiap universitas, setiap kampus, salah satunya SDKPN, kita memang sengaja membuat tech center ini untuk apa? Untuk mengembangkan anak-anak, bukan anak-anak ya, teman-teman mahasiswa, supaya apa? Supaya paham lagi tentang pajak, supaya bisa bersosialisasi dengan orang di luar sana, terlebih dengan wajib pajak kan. Karena kenapa? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang nggak ngerti pajak itu kenapa sih? Pajak itu apa sih? Kenapa sih kita harus bayar pajak? Dan bahkan caranya aja kan pasti juga belum tahu. Nah itu kenapa kita membentuk suatu tech center, itu untuk membantulah mahasiswa, wajib pajak dan siapapun orang di luar sana yang memang butuh bantuan untuk lebih mengenal tentang pajak. Tech center ini kapan sih dibentuknya dan bagaimana proses dari awal sampai? Kita terbentuknya tahun 2019. Nah itu kita menggandeng DJP dan DDTC. DDTC itu Dhani Darussalam Tech Center. Jadi kalau misalnya nanti kita mau ada acara tentang pajak, mau seminar, mau pelatihan dan apapun itu, semua pasti akan membantu kita lah, membantu Tech Center STIKPN gitu. Saya agak penasaran aja, sebenarnya kan ada di kampus lain yang Tech Centernya tuh ada pelayanan untuk lapor e-filing. Itu nantinya dari STIKPN tuh bakal ada program kayak gitu atau hanya KPP? Nggak tahu ya. Loh, gimana sih? Loh, kita tuh kita tetap membantu orang-orang di luar sana. Kalau misalnya mau lapor pakai e-filing tuh bisa. Jadi mungkin ya ini salah gara-gara pandemi sih, masalahnya gara-gara pandeminya, jadi kita nggak bisa mensosialisasikan tech center kita. Jadi para relawan pajak atau teman-teman mahasiswa tuh pada nggak tahu nih, oh tech center tuh buat apa sih? Kenapa sih harus daftar relawan gitu kan? Nggak ada yang tahu. Padahal mungkin yang gara-gara pandemi ini kan jadi relawan pajak kan ditugaskan ke KPP. Padahal juga relawan pajak itu kita mintain tolong untuk membantu dosen, karyawan di kampus untuk melaporkan pajaknya pakai e-filing. Jadi nggak hanya di KPP doang, nggak hanya wajib pajak di luar sana yang mungkin di luar STIKPN yang nggak kita kenal lah ya, wajib pajak, tapi di kampus pun kadang-kadang juga kita pasti relawan pajak diminta lah. Ada kok beberapa gitu, minta tolong, ada nggak ya relawan pajak yang bisa bantu ini, ada karyawan, ada dosen yang minta tolong kan, saking sibuknya misalnya seperti itu, ya tetap kita bantuin. Nanti di kampus kita di lobi kampus, di lobi kampus STIKPN nanti kita bantu di situ. Tetap kok ada. Kemarin nggak ikut ya? Nah, mungkin kan penonton belum pada tahu KPP itu sebenarnya singkatan dari apa? Ayo Mbak relawan pajak KPP juga. Kantor pelayanan pajak. Iya deh. Iya, KPP Pratama kan biasanya kita nyebutnya KPP Pratama kan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mana, mau Sleman, Jogja dan sebagainya gitu. Bedanya KPP sama Apa? konsultan pajak? Ya beda. Nah, itu bedanya? Kalau KPP kan itu sudah dibawahi oleh Dirjen Pajak atau negara. Kalau konsultan pajak kan biasanya orang pribadi yang memang dia ada ujiannya, ada ujian USKP-nya dan sebagainya itu kan. Nah itu nanti dia memang berdiri sendiri, dia punya badan sendiri yang memang tugasnya untuk apa? Memberikan konsultasi lah atau apapun itu ke wajib pajak juga. Tapi biasanya konsultan pajak ini lebih ke ini. Jadi kayak pihak ketiga membantu wajib pajak yang mungkin mereka nggak ngerti tentang pajak ya sama seperti relawan pajak. Oh berarti relawan pajak itu emang tapi relawan pajak bukan konsultan loh kan, ya bukan pihak ketiga juga sih, sebutannya apa ya, kayak ini sebagai jembatan yang menjembatani bagi wajib pajak sama Dirjen Pajak KPP itu atau KPP itu kayak gitu. Iya, biasanya kalau orang pribadi atau badan yang misalnya takut ke kantor pajak misalnya, kan masih ada ya? Masih ada nggak sih? Nggak ngerti saya. Gitu ya. Kan ada kan wajib pajak yang mungkin masih takut, aduh ke KPP nanti ketemu orang pajak nanti malah gimana gitu ya. Kayak mungkin loh ya, kan mungkin. Nah itu terus minta tolong aja konsultan pajak. Kalau enggak kan konsultan pajak biasanya kan bisa bantuin apa, buat apalah yang diminta sama wajib pajaknya. Kan konsultan juga bisa ngasih info tentang perpajakan juga, atau harus bayar pajak segini, tarifnya segini, penghasilannya segini loh, jadi ngitung pajaknya kayak gini gitu. Benefitnya kalau misal ke konsultan pajak itu apa? Benefitnya ya sama aja sih sebenarnya. Kalau menurut pribadi kita juga dari relawan pajak kan, teman-teman relawan pajak pun pasti juga merasakan magang, sebutannya magang di kantor pajak itu enak ya, maksudnya langsung ketemu sama klien wajib pajak. Terus kalau nggak ngerti pajak juga ada banyak orang-orang pajak di sana yang membantu ya kan, bener kan Mbak? Nah kayak gitu. Jadi
Kalau saran saya sih mending langsung ke kantor pajak aja, karena pasti banyak orang-orang pajak yang akan membantu lah. Pasti akan dibantu kok, nggak mungkin diapa-apain juga kan. Orang nggak salah kok ya kan. Asal bener pasti lancar. Bu, apa saja tugas yang harus dilakukan relawan pajak? Banyak tuh tugasnya, kayak kalau sekarang sih karena memang lagi disuruh magang ya, disuruh magang kantor pajak. Tapi gini, sebelum teman-teman relawan pajak itu dibawa ke kantor pajak, dibawa untuk magang ke kantor pajak, itu juga harus dikasih pelatihan dulu kan, nggak mungkin nih. Soalnya gini, banyak yang mikir, Bu, jadi relawan pajak tuh daftarnya susah nggak, bener kan? Terus ujiannya susah nggak? Nanti wawancara yang ditanyain apa aja? Bu, saya pajaknya dapat C. Bu, saya nggak ngerti pajak ya, Bu. Saya kalau belajar bisa, kalau udah itu lupa Bu setelah ujian, misalnya kayak gitu kan. Nah itu sama kayak saya dulu. Misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa, loh tenang. Kenapa? Karena sebelum kita bawa ke kantor pajak, juga sebelum magang kantor pajak pasti kita ajarin dulu. Kita kasih pelatihan dulu lah semua materi-materi pajak yang memang dibutuhkan nanti teman-teman relawan pajak ketika mereka pada magang di kantor pajak kayak gitu. Relawan pajak Prosedurnya, nah jadi gini. dari kampus atau? Dari kampus dong, dari kampus ke Bu Ivana. Dari kampus, jadi gini, sebenarnya kalau relawan pajak memang sebenarnya agak, namanya juga relawan pajak kita masih baru ya, tax center kita kan masih baru, bukan relawan pajaknya. Tax centernya kan masih baru, masih tahun 2019, habis itu pandemi setahun. Sekarang udah 2021, nah jadi kita woro-woronya atau kita menyebarkan informasi tentang relawan pajak, tentang tax center itu dari mana? Itu dari dosen-dosen pajak. Jadi dosen-dosen pajak punya kelas-kelas pajak, atau mungkin bisa juga disebarkan ke dosen-dosen akuntansi yang lainnya. Kalau ini tax center lagi buka relawan pajak nih, nanti relawan pajaknya bakal dikirim magang ke kantor pajak. Nah dari situ sih, dari mulut ke mulut aja. Tapi paling sering memang dari dosen pajaknya itu sendiri nawarin ke mahasiswa yang lagi di kampung. Kayak gitu. Perpajakan itu. Pajak 1, pajak 2. Itu harus pas pajak 1 udah bisa langsung relawan apa harus pajak 2? Pajak 1 udah bisa kok, Pajak 1 bisa, pajak 1 bisa, pajak 2 udah ambil pajak 2 boleh, udah ambil pajak 1, pajak 2 boleh, masih pajak 1 pun juga boleh gitu. Malah justru enaknya jadi relawan pajak itu apa? Banyak kenalan. Bener nggak? Dapat jodoh nggak? Nggak ya? Oh nggak? Padahal lumayan loh ikut relawan pajak itu, lumayan banget. Kenapa? Dapat ilmu banyak banget dari, meskipun kan gini deh, kalian jadi relawan pajak di kampus nggak bakal diajarin kayak gitu loh. Kalian nggak bakal terjun langsung ke lapangan kalau misalnya kalian cuma belajar di kampus, gampangnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian dikirim magang di kantor pajak, kalian bakal dapat ilmu banyak banget, nggak cuma dari kampus yang selama ini kalian dapetin, tapi dari juga orang-orang pajak. Justru mah kayak KKN-nya akuntansi. iya, bisa sebagai KKN, tapi sebenarnya kan bisa jadi magang, syarat magang kan. Iya kan di STKP. Jadi gini ya teman-teman, ya di STKP itu ada skripsi sama magang. Jadi kalau magang bisa di pajak gitu. Bisa daftar relawan pajak, nanti bisa dibantu untuk magang di kantor pajak gitu. Tapi kalau mau skripsi juga apa? Kalau ngomongin skripsi sama magang ya, dulu katanya sempat non skripsi. Oh sempat, nah itu kebetulan saya dapetnya non skripsi. Bu Ivana kan melewati fasenya itu. Itu gimana sih ceritanya? Waktu ini ya, pas zaman saya 2009 kan memang belum ada skripsi, jadi masih pilihan tuh loh mau skripsi atau nggak skripsi kan. Tapi malah nggak skripsi deh. Itu semester berapa? Semester 7-an ya? Ya dari sampai ini kok kayaknya skripsi kan masih baru. Iya, 2015, bener, masih 2015 tuh baru ada skripsi. Sedangkan saya lulus S2 2015. Ya bener gitu. Nah itu jadi memang ya enak lah nggak skripsi kan, tapi ya sama aja, S2 kan harus tesis gitu, sama aja, pressure-nya sama aja. Cuman sebenarnya kan nggak susah, yang susah itu apa? Membagi waktu. Membagi waktu untuk apa? Untuk nongkrong, untuk pacaran, untuk nyari dosennya, atau apa lagi? Kayak gimana sih Bu Ivana lihat diri sendiri sebagai manusia tuh? Biasa aja. Biasa aja. Banyak orang lebih dari saya lah intinya ini. Lebih baik, lebih oke, lebih unggul, ya macam-macam lah. Aku sih biasa-biasa aja, rata-rata aja lah. Yang penting nggak merugikan orang. Jalan-jalan aja, maksudnya kalau orang mau strict ya biarin aja kan. Ya orang kita kayak gini-gini mau apa? Ya terus mau apa emang ya kan? Kalau orang mau strict ya udah biarin aja, asal kita nggak kayak gitu kan malah nambah pahala. Punya goals nggak sih Bu sebenarnya? Goal saya menikah. Menikah. Mungkin karena jiwanya bisnis ya, maksudnya tetap kalau bisa kan ya tetap dosen sesuai dengan apa yang ada, sesuai jalurnya. Tapi kalau misalnya di luar sana nanti ada dibantu dengan bisnis-bisnis yang lain kan itu lebih baik
Tapi tetap nomor 1 lah STIKPN. Langkah Bu Ivana untuk mencapai tujuan tersebut tuh udah ngelakuin apa aja sih? Tujuan hidup. Ya dicoba terus, jangan sampai ya namanya orang gagal kan pasti gagal kan ya, mahasiswa gagal juga banyak, ujian dapat C juga biasa, tapi kan pasti ada apa, remedi toh, ya sama kayak manusia, kalau kita gagal ya coba lagi terus, selama belum kiamat nggak jangan pernah berhenti mencoba. Jadi kalau nanti cari pasangan yang sugih ya. Kalau ini jangan di-cut ya, buat mbak-mbaknya, mas-masnya. Saya dulu juga alumni HMJA loh ya. Sebutannya apa, alumni ya? Ya, Alumni kan, alumni HMJA. Carilah pasangan yang mapan. Yang mapan. Pokoknya yang biasa-biasa aja sih ya benernya ya. Biasa makan enak, makan mewah kayak gitu-gitu. Misalnya pokoknya jangan mau diajak hidup susah ya, karena beneran loh jangan mau diajak hidup susah. Masa kalian udah dilahirin, dibesarin kayak gini, masuk ke STIKPN kan, masa masih mau hidup susah kan nggak enak. Jadi jangan cuma karena cinta doang ya. Realistis lah ya, harus realistis memang. Karena realistis dan materialistis tuh 11-12 ya. Yang membedakan apa? Nggak ada bedanya sebenarnya. Realistisnya kita butuh uang. Materialistis ya kita harus jadi orang harus matre dong. Kalau nggak matre gimana? Apapun kita butuh uang, bener nggak? Realistis tuh kalau buat cowok berlaku nggak sih? Ya cowok tuh juga harus sadar diri kali ya kan? Sadar diri lah, ya nggak usah realistis lah, sadar diri lah ya kan? Iya. So gini, kalian masuk ngajak cewek mau cuma gitu doang, ya meskipun cewek-cewek kalau diajak nggak apa-apa mas kita ke angkringan aja, ya kan? Palsu itu kan, palsu ya enggak sih? Tapi angkringan tuh enak loh, jangan salah. Ya tetap enak, maksudnya ya siapa tahu mau ngirit-ngirit dulu kan, siapa tahu buat modal nikah kan harus nabung bareng. Buat teman-teman yang pada masuk STIKPN, jadi buat mahasiswa baru nih, mahasiswa baru STIKPN yang khususnya akuntansi, nah boleh nanti daftar di HMJA, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Nah itu di situ isinya apa aja banyak banget. Jadi kalian mau belajar tentang akuntansi bisa. Kenapa? Karena nanti ada tutornya, bener ya, ada tutorial. Jadi mungkin ngerasa, aduh kok AP1 susah ya, AKL susah ya. Nanti bakal dibantu sama teman-teman, bakal dibantu sama kakak-kakak HMJA. Dan juga di HMJA nanti ada bank soal. Masih ada nggak ya? Masih. Ada bank soal. Jadi bank soal itu isinya apa? Isinya tentang soal-soal, mungkin soal-soal ujian yang lalu-lalu. Dan setahu saya dulu ada MMA itu kan yang pertemuan semuanya itu ya. Kok biasanya kita diundang loh, kok sekarang udah nggak ada ya? Padahal dulu zaman saya MMA ini masukin ya. Dulu zaman saya MMA itu benar-benar dibasmi, tuntas sama sikat tenan sama kakak tingkat dulu, sama kakak-kakak tingkat HMJA. Oh masih. Tapi itu culture ya, culture-nya. Kulturnya kayak gitu memang. Itu bisa dihilangin nggak sih? Nggak seru kalau dihilangin. Berarti Bu Ivana kalau diundang injak-injak ya? Oh enggak lah, injak-injak ya? Enggak lah. Injak yang sini dong. Emang, ya sekarang kalian ya? Iya. Enggak sih, tapi sebenarnya tergantung masalahnya sih. Kalau dulu pas zamanku kebetulan nggak ada masalah. Ditanyain uangnya ada berapa ya, kan bendara kan pasti ditanyain tentang uang kan. Uangnya buat kepake buat apa aja, biayanya apa aja. Terus ada yang untung juga nggak ada yang geseh kan. Nah kalau ada yang geseh itu dibasmi. Ini uangnya untuk apa aja, keluarnya apa aja, kayak gitu-gitu kan modelnya kan. Alumni. Nah, padahal alumni itu setahu saya sudah maksudnya di luar konteks HMJA. Oh enggak, dulu cuma DPDK kan. DPDK. Kalau alumni datengin aja, nonton aja sih biasanya. Tapi kan seru. Siapa tahu alumninya bisa ngojok-ngojokin DPDK-nya sunahnya kan enggak apa-apa. Titip pertanyaan. Jadi kalau bilangin kurang seru ya match day. Iyalah, justru yang paling seru di HMJA di akhir tuh itu kan. Makasih Bu.